Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, pemerintah berencana mengeluarkan aturan yang membatasi usia anak-anak untuk mengakses media sosial. Tujuannya untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di ranah digital. Aturan membatasi usia anak-anak mengakses media sosial saat ini masih digodok oleh sejumlah kementerian. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkap rencana untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di ranah digital. Sambil menjembatani aturan yang lebih ajak, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu. Gitu, sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak lebih kuatnya lagi, yang memang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kita akan siapkan. Jadi sambil menjembatani sekali lagi kita keluarkan aturannya, sambil bicara dengan DPR mengenai apa yang aturan undang-undang seperti apa yang kita bisa keluarkan untuk melindungi anak-anak kita. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Fauzi memastikan segala aturan yang nanti dibuat telah melalui kajian yang panjang. Apakah ada sama sedang dikoordinasikan, Pak. Jadi kalau kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sangat mendukung bila ada peraturan itu, tetapi kan harus ada kajian, kemudian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti Australia kan juga sedang melakukan itu. Ini sudah jadi pembahasan, kita lihat aja mudah-mudahan nanti ada kabar baik. Saat ini ada 5 negara yang telah menerapkan pembatasan usia untuk mengakses gadget dan media sosial. Australia menetapkan batas usia minimum untuk akses media sosial adalah 16 tahun. Aturan ini sudah mulai berlaku sejak awal tahun 2025. Prancis menerapkan aturan bagi anak di bawah 15 tahun, wajib mendapatkan izin dari orang tua untuk membuat akun di media sosial. Sementara di Vietnam menetapkan pembatasan durasi main game online. Tidak hanya itu, mereka juga meminta verifikasi identitas pengguna untuk fitur live streaming. Di Cina, anak-anak dilarang mengakses perangkat digital antara jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Sementara Amerika Serikat melarang anak di bawah 14 tahun menggunakan media sosial. Tim Liputan, iNews melaporkan. Untuk membahas terkait aturan pembatasan akses media sosial pada anak, kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono. Selamat sore, Bung Dave. Selamat sore, gimana kabarnya? Sehat? Kabar baik, terima kasih Bung Dave, sehat-sehat juga ya. Sehat. Baik, terima kasih sudah hadir. Dan juga Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, Nenden Sekar Arum. Selamat sore, Mbak Nenden. Halo, selamat sore Mas David, Mas Dave. Ya, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di Sindo Sore. Saya ke Bung Dave dulu. Bung Dave, ini pemerintah akan buat aturan batasi usia anak untuk akses medsos. Bagaimana Komisi 1 melihat hal ini? Ya, ini memang suatu kebutuhan ya. Kita kan melihat bahwa ada beberapa perilaku yang menyimpang, terus juga ada juga ideologi-ideologi yang keluar dari pemahaman kita yang terus beredar di media sosial. Dan itu tidak hanya mengena kepada anak-anak, tapi mengena juga kepada remaja atau bahkan juga orang dewasa. Nah, apalagi anak-anak yang mungkin juga masih labil, pemikirannya juga masih belum terbentuk, karakternya juga masih belum jadi. Nah, ini jadi masa-masa pembentukan ya, forming years ini atau golden years-nya buat anak-anak, jangan sampai dirusak hanya karena mereka terkorupsi dengan konten-konten yang negatif, konten-konten yang dewasa, konten-konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Nah, ini harus kita jaga dan harus ada ketegasan dari pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada anak-anak kita. Dan seperti tadi disampaikan oleh Bu Menkom Digi ya, sementara waktu dibuat peraturan pemerintah dahulu, lalu sempat dikaji, dilihat seberapa efektifnya peraturan tersebut bisa teraplikasi di dunia digital, teraplikasi di dalam kehidupan sehari-hari, bila mana memang dirasakan dan dilihat membutuhkan suatu kekuatan hukum yang lebih jelas lagi, ya bisa kita buat undang-undang berkaitan dengan hal ini, nggak masalah. Ya baik, tapi ini
RUU PDP yang khususnya ada kaitannya dengan batas usia akses medsos ini sampai sekarang tampaknya nggak tahu, saya mesti konfirmasi lagi. Udah disahkan belum ya jadi undang-undang? Udah tidak. Undang-undangnya sudah disahkan sudah beberapa tahun yang lalu. Yang terkait dengan ini, artinya dengan batas usia aksesnya itu apakah sudah dimasukkan gitu? Nah, kalau untuk detail usia medsos itu terpisah ya. Karena kalau PDP itu kan perlindungan data pribadi, bukan untuk media sosial. Jadi tidak masuk ya di dalam PDP itu ya? Jadi bukan di dalam bagian PDP. Jadi tapi di dalam aturan baik PDP ataupun ITE itu sebenarnya cukup untuk menjadi payung hukum untuk pemerintah membuat peraturan pemerintah untuk mengatur usia sosial media ya, usia anak menggunakan sosial media. Nah, tapi kita lihat best practices-nya kan, seperti tadi dipaparkan di Perancis, di Australia, juga di Vietnam dan di Amerika. Nah, bila mana kita lihat di sana itu mereka untuk memperkuat posisi pemerintah dalam menegakkan aturan ini, dalam juga meningkatkan perlindungan kepada anak-anak kita, sehingga dibuat undang-undang. Tidak ada salahnya kita membuat undang-undang. Jadi artinya nanti akan bentuknya betul-betul undang-undang, ada RUU-nya baru lagi nanti ya, khusus untuk anak-anak begitu, atau batasan usia? Ya bisa kita buat. Akan dari sekarang ya kan ini mencuat beberapa hari ini ya, jadi pembahasannya ini belum sampai ke sana, tapi tidak menutup kesempatan untuk dibahas ke arah sana. Baik, tapi maksudnya untuk produknya kira-kira, karena gini kan, ini memang baru dibicarakan, walaupun ini sebenarnya kan pembahasan ini di publik sudah cukup lama gitu ya. Tetapi ini kan belakangan ini baru, dari Desember lah saya dengar terakhir didesak gitu. Tapi produknya itu nanti akan seperti apa aturannya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dibahas dengan DPR? Ya kalau ditanya seperti apa, saya belum bisa jawab ya, karena kan kita belum pernah pembahasan, itu belum melihat draftnya, kita belum melihat konsepnya seperti apa. Ya sembari kita menunggu, karena kan DPR baru akan bersidang lagi nanti setelah tanggal 20 ya. Jadi nanti berikutnya baru kita akan jadwalkan untuk kita rapat dengan mitra-mitra kita, karena ada beberapa hal juga selain pembatasan umur usia di media sosial, kan ada hal-hal yang lain yang berkaitan dengan POMDB yang perlu kita putuskan dan kita sikapi, dan itu akan kita bahas secara terbaru. Baik, saya ke Mbak Nenden. Ini wacana aturan medsos untuk anak ini, tanggapan Anda bagaimana? Secara umum tentu kami mendukung ya setiap upaya untuk melindungi anak dari dampak negatif di dunia digital gitu ya. Tapi perlu dilihat lagi apakah misalnya mengeluarkan peraturan menteri atau mengeluarkan undang-undang baru itu adalah langkah yang strategis dan efektif gitu ya. Sedangkan kita tahu misalnya kalau kita dengarkan Komdigi ataupun tadi Kemen PPA juga memang berkiblatnya ke Australia gitu ya. Sedangkan di Australia sendiri kan sebetulnya belum efektif ya aturan soal pembatasan akses terhadap media sosial bagi anak itu. Nah, jadi saya rasa sih memang untuk menuju ke sana, misalnya dengan rencana membuat aturan baru, memang perlu ada kajian yang menyeluruh gitu ya, terkait bagaimana sih konteks di Indonesia gitu ya. Karena kan konteks Australia dan Indonesia pasti ada perbedaan gitu. Jadi kita nggak bisa... Yang membedakan jadi apanya nih? Ini kan sama-sama anak-anak. Betul, pasti berbeda ya. Misalnya soal dari akses informasi, bagaimana behavior masing-masing anak di negara pasti ada perbedaannya gitu. Dan makanya penting juga kajian itu dibikin juga di Indonesia secara komprehensif untuk melihat sebetulnya apa sih trennya, kecenderungan gitu ya anak dalam mengkonsumsi media sosial di Indonesia. Aku rasa pasti ada perbedaan dan itu penting kita punya kajian yang komprehensif ketika memang mau membuat aturan baru gitu. Nah itu yang sekarang kan belum ada gitu. Nah menurutku memang yang paling penting adalah bagaimana melakukan kajian itu terlebih dahulu gitu ya. Jadi nggak perlu buru-buru mengeluarkan aturan menurut saya gitu ya. Karena aturan yang diciptakan dibuat terburu-buru tanpa ada kajian yang menyeluruh, tanpa ada konsultasi publik yang bermakna itu juga nanti hasilnya berpotensi bermasalah di kemudian hari gitu ya. Nah itu yang menurutku yang menjadi urgent saat ini dan bagaimana juga sebetulnya selain
upaya untuk merestriksi atau melimitasi anak dalam mengakses media sosial, bagaimana misalnya strategi-strategi yang selama ini sudah dilakukan, misalnya literasi digital ya, karena saya tahu pemerintah punya banyak anggaran gitu ya untuk melakukan literasi digital itu bisa diefektifkan gitu, bagaimana anak sedini mungkin diberikan edukasi dan pendidikan soal bagaimana apa yang harus diakses ketika berselancar di dunia maya misalnya, dan bagaimana misalnya edukasi itu juga diekspand ke orang tua, jadi supaya peran orang tua juga semakin sentral gitu ya dalam upaya melindungi anak di dunia digital, karena mau nggak mau kalau anak masih di bawah usia dewasa itu kan tanggung jawab dan konsennya masih 100% ada di orang tua gitu, jadi peran orang tua tetap sentral. Nah, di sisi lain misalnya sebetulnya gitu ya, kalau kita melihat di undang-undang yang udah ada atau di regulasi yang udah ada di Indonesia, undang-undang ITE yang baru yang sudah direvisi yang mulai berlaku di 2024 itu sudah ada pasal baru sebetulnya Mas David, ada pasal 16A. Di situ dijelaskan terkait bagaimana penyelenggara sistem elektronik itu harus atau wajib melindungi dan memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan sistem elektroniknya. Nah, ini termasuk dengan media sosial. Menurutku, ketimbang harus menyusun RUU lagi yang baru, yang waktunya juga panjang gitu ya, yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit lagi, bagaimana mengefektifkan gitu undang-undang atau regulasi yang sudah ada itu sebagai upaya untuk melindungi anak di media sosial gitu ya, ataupun di ranah digital. Jadi nggak perlu spesifik, misalnya kita harus merestriksi seperti di Australia misalnya, media sosial tidak boleh ada anak di bawah usia 15 tahun gitu ya, atau di bawah 18 tahun untuk bisa akses media sosial misalnya. Tapi bagaimana ngedorong aturan yang sudah ada, sayangkan misalnya UU ITE udah direvisi gitu dan udah ada pasal baru yang baik di situ, kalau tidak diimplementasikan. Tinggal bagaimana mendorong implementasinya yang sudah ada di regulasi itu menjadi lebih baik lagi gitu. Bagaimana mendorong pemerintah bisa mendorong platform media sosial untuk menyediakan ruang yang lebih aman. Aku rasa itu yang lebih bisa didorong, lebih penting saat ini. Baik, sebelum saya minta tanggapan atau tanggapan dari Bung Dev, ini ada penggunaan media sosial oleh anak-anak sejak usia dini ini memang membawa dampak yang cukup kompleks ya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dan berikut adalah beberapa aspek penting terkait pengaruh media sosial terhadap perkembangan anak. Ya, saya kembali ke Bung Dev. Apa tanggapan Anda mengenai mengefektifkan undang-undang yang udah ada, ITE misalnya? Ya, undang-undang ITE atau PDP ya itu bisa menjadi, bisa sampaikan, itu bisa menjadi payung untuk membuat aturan-aturan pemerintah dalam menertibkan ataupun juga melindungi konten-konten negatif terhadap anak-anak kita. Konten-konten negatif ini sangat nyata, dampaknya juga sangat besar. Kita lihatlah ada anak-anak yang seperti udah kecanduan sampai nangis-nangis meraung-raung kalau misalnya gawainya diambil ya, atau misalnya waktunya dibatasin gitu ya. Saya pun juga punya anak usia 10 tahun, baru mau 11 tahun, insya Allah tahun ini. Saya pun juga beberapa kali mengalami situasi yang sama. Nah, ya memang harus ada kesabaran dan juga harus ada ketekunan dari orang tua anak itu untuk menegakkan aturan sehingga bisa memberikan disiplin kepada anak. Nah, ya tentu masing-masing rumah tangga, masing-masing orang tua memiliki approach yang berbeda. Nah, tapi sekarang kita kan memiliki kepahaman yang sama dulu bahwa kita sadar bahwa media sosial ini harus ada bahan pengontrolnya, harus ada filterisasinya. Nah, filterisasinya itu ya salah satu yang pemerintah bisa buat adalah pembatasan pada usia anak. Jadi mereka yang masih di bawah 16 tahun, di bawah 15 tahun, yang kita sepakati bahwa kita lihat bahwa jiwaannya dan mentalitasnya dan pemikirannya itu masih belum dewasa, ya itu harus dibatasi penggunaan media sosial. Jadi ya jangan sampai mengganggu
pertumbuhan mereka, karena itu akan berdampak jangka panjang, bisa merusak akhlak budi pekerti seorang anak dan bisa berdampak kepada ketahanan dan kesatuan bangsa Indonesia nanti ke depannya. Gitu. Iya, itu kalau tadi ditanya oleh Mbak Nenden itu maksudnya apakah memang sudah pembatasannya dengan umur-umur tadi, ada 16, kemudian ada 13, itu boleh mengakses apa saja. Apakah itu sudah ada kajiannya atau belum ya? Ya, kalau dari info yang kami terima dari pemerintah memang sudah ada kajian-kajiannya, dan juga kita kan juga melihat banyak jurnal-jurnal ya. Nah, negara-negara besar seperti negara-negara barat seperti Prancis, Amerika dan Australia memutuskan angka 14, 15, 16 itu kan juga berdasarkan kajian-kajian akademis ya, yang bisa dapat dipelajari melalui jurnal-jurnal yang tersedia di berbagai macam forum. Nah, ya, dan juga kita kan juga tidak kalah dengan negara-negara barat ya, negara asing. Kita juga memiliki ahli-ahli psikiater anak yang cukup handal dan memahami bidang-bidangnya, dan itu bisa disepakati di mana usia yang layak mereka mendapatkan batas minimal usia untuk mereka mendapatkan akses kepada media sosial tersebut. Baik, jadi memang sudah ada kajiannya tuh Mbak Nenden, gimana? Saya rasa itu perlu dicek lagi ya, karena tadi seperti yang Bung Dev bilang di Prancis, di Amerika kan usianya beda-beda, begitu pula di Indonesia harus ada juga misalnya. Tapi kalau memang udah ada kajiannya sangat baik, bagaimana kemudian hasil kajian itu bisa diturunkan misalnya kalau memang mau jadi peraturan pemerintah, tentu saja kajian itu akan menjadi sangat bagus untuk jadi bahan misalnya naskah akademik dalam proses penyusunan peraturan menteri misalnya atau peraturan pemerintah. Tapi kajian itu kan tidak sebatas cuman kajian ya, bagaimana kemudian membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas juga menjadi sangat penting gitu. Karena kenapa ini penting, misalnya melibatkan lagi masyarakat sipil, akademisi yang lain gitu ya, atau bahkan expert ya, expert IT-nya itu sendiri mungkin juga menjadi salah satu hal yang penting untuk memberikan perspektif yang lebih luas, sehingga nanti dalam proses peraturan pemerintahnya itu meminimalisasi adanya misalnya masalah di kemudian hari ataupun ada potensi penyalahgunaan gitu. Karena selama ini kita lihat misalnya aturan-aturan yang memang disusun tanpa ada partisipasi publik yang bermakna itu biasanya ada aja gitu ya kekurangannya yang sangat mungkin disalahgunakan. Nah, makanya concern kami misalnya SafeNet sebagai organisasi yang juga fokus pada isu hak digital dan hak asasi manusia ingin memastikan bagaimana nanti aturan gitu mau bentuknya permen, PP ataupun rancangan undang-undang yang baru misalnya itu memastikan bahwa upaya untuk melindungi anak ini juga bisa diseimbangkan dengan tetap melindungi hak atas privasi pengguna lainnya gitu ya. Karena mau gak mau misalnya dalam konteks mekanismenya kan berarti ketika anak mau mendaftar media sosial untuk memastikan dia bukan usia anak atau untuk memastikan dia adalah dewasa kan harus misalnya submit ID gitu ya, atau dengan proses verifikasi lainnya yang saya juga nggak tahu nanti bagaimana gitu yang akan disusun di Indonesia gitu. Nah itu kan ada potensi penyalahgunaan misalnya pelanggaran privasi gitu ya, ataupun upaya pemantauan dan lain-lain. Nah hal itu yang sebetulnya perlu dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan bahwa risiko-risiko tersebut bisa diminimalisasi, dan tentu saja anak juga sesuai dengan objektifnya gitu ya, anak juga akan tetap terlindungi dari hal negatif di media sosial ataupun di internet gitu ya, dan juga bagaimana kebijakan yang tadi sekali lagi ya, kebijakan atau aturan yang nanti akan dibikin sebisa mungkin minim gitu ya potensi penyalahgunaannya, itu menjadi salah satu hal yang penting juga. Baik, itu bisa menjadi catatan juga ya berarti bagi Komisi 1. Tapi Bung Dev terakhir ini silakan. Tadi Anda juga menyebutkan dan tadi juga disampaikan bagaimana mengimplementasikannya ya tadi oleh Mbak Nenden itu. Dan orang tua ternyata itu jadi satu paket dengan undang-undang yang sudah disiapkan begitu, ataupun yang akan disiapkan nanti pada aturan turunannya. Nah ini sebenarnya selama ini apakah memang kita orang tua gitu, saya juga orang tua gitu, ini kita gagal gitu dalam mengimplementasikan undang-undang, atau bagaimana caranya supaya bisa sejalan dengan undang-undang yang sudah dibangun? Iya, makanya kalau kita lihat, ini aku juga dapat sekilas ya dari aturan yang dibuat di negara-negara asing itu, yang dikejar itu adalah aplikatornya, agregatornya, mereka yang harus melakukan restriction atau pembatasan kepada anak-anak yang di bawah usia tersebut gitu. Jadi jangan sampai orang tua dan anak yang dikejar gitu, jangan sampai jadi nanti ini menjadi suatu pasal
di mana orang tua dan anak itu akhirnya bisa diproses oleh kepolisian karena menggunakan ataupun mendownload media sosial. Jadi yang harus dikejar itu adalah justru sumbernya. Nah, dan mereka pun juga harus bisa membuat algoritma yang sesuai. Jadi jangan sampai ada konten-konten yang mohon maaf ya, yang berbau pornografi, yang berbau kekerasan, yang menyebarkan kebencian, berita hoax itu terus tersiar di forum-forumnya mereka, di platform mereka. Jadi berarti harus ada sanksinya juga ya bagi para agregator juga ya. Jadi konglomerasi besar itulah yang mereka yang harus membuat lapisan-lapisan untuk melindungi generasi muda bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Bung Dave Laksono, dan juga Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network, SafeNet, Nenden Sekar Arum. Selamat sore, salam sehat selalu.